Untuk petani-petani di Kerinci ini, sistem penjualannya itu langsung ke toke atau toke nanti menjemput di rumah ya. Nah, nanti ada juga yang langsung ke lahan. Nah, sebelum kita bahas itu semua, jadi emang kalau masalah harga ini memang berfluktuasi. Harga ini gimana ya? Harga ini dalam satu hari itu bisa berubah, bisa naik dan bisa turun. Ya, biasanya harga perubahannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kawan-kawan kita sudah selesai ya melakukan penyemprotan tanaman kentang. Tuh kentangnya di sana sama cabai di sana juga ya. Ini saya rencana mau bahas tentang panen dan bagaimana sistem petani di Kerinci ini menjualnya ya ke toke-toke. Nah, kawan-kawan di mana saja berada, untuk petani-petani di Kerinci ini sistem penjualannya itu langsung ke toke atau toke nanti menjemput di rumah ya. Kita akan review cabai kita sampai akhir lagi. Nah, namun hari ini santai-santai saja ya, kita santai-santai lah. Kita lihat hasil panen dari orang tua kita pada hari ini, yaitu kira-kira berapa karung. Ayo kita lihat ya. Kita jalan tuh mobilnya dekat ya, ke mobil kita. Nah, lahan cabai beliau itu di sini. Ini pernah kita review di sini ya. Sering kita review dari awal pun kita review. Nah, di sini kawan-kawan. Nah, untuk performa buahnya, nah kita lihat ya. Performa buah dari tanaman cabai yang kita berikan Smart Grow B itu seperti ini. Nah, Smart Grow B itu ada di Shopee juga ya. Shopee Azal Tani juga, TikTok Azal Tani, Lazada Azal Tani. Nah, ini baru sekilas ya. Sekilas karungnya ada 1, 2, 3, 4. Di sana ada 2. Mungkin kemungkinan pada hari ini karung yang berukuran kisaran lebih kurang 47 kilo sampai 50 kilo. Ini ada 7 karung. Nah, kira-kira kalau 7 karung, kalau kita kalikan uangnya kira-kira berapa ya? Nah, ini ya hasil. Ini bukti nyata hasil dari kita memberikan edukasi langsung juga dengan penggunaan Smart Grow, Smart Tunas, kemudian Smart Grow B sekarang ya, karena fase dia berbuah lebat. Nah, itu ya. Dia ada 4 karung. Mari kita lihat kawan-kawan. Kita lihat dulu performa tanaman cabenya di sini ya. Lebih kurang ini ada 8.000 tanaman, 8.000 tanaman cabai ya. Nanti kita lihat ke sana untuk kita ambil lah untuk makan ya. Langsung saja ke sini ya, kita sambari, kita membahas tentang sistem penjualan ke petani. Dari petani ke maklar atau toke, yaitu palingan ya kalau dari petani itu untuk cabai yang misalnya ada 200 kilo itu langsung bisa dijual langsung ke toke. Toke itu menjemput ke rumah nanti atau lemput ke lahan. Biasanya harganya itu tergantung kesepakatan. Nah, dengan harga yang minggu kemarin tuh orang tua kita jual tuh 31.000 ya. Dengan dia dapat 5 karung. Nah, performanya masih seperti ini kawan-kawan. Masih seperti ini. Ini kita langsung saja lihat ya sambil kita ambil beberapa buah untuk kita bawa pulang nanti. Ini cabai orang tua kita ya. Jadi seperti sistemnya seperti itu. Jadi memang kalau untuk penjualan langsung ke pedagang sih, pedagang pengencer sih enggak ya. Ya biasanya memang seperti itu kawan-kawan. Di petani di Kerinci ini memang diambil oleh petani di lahan, kemudian toke ada yang nunggu, bahkan ada yang jemput rumah. Jadi memang kalau masalah harga ini memang berfluktuasi. Harga ini gimana ya? Harga ini dalam satu hari itu bisa berubah, bisa naik dan bisa turun. Ya biasanya harga perubahannya itu kisaran kalau biasa ada misalnya tergantung jumlah orang pengambilan dalam satu wilayah. Misalnya di daerah kita itu ada 3 kecamatan. Nah biasanya jika kalau mau naik sedikit itu biasanya tergantung kondisi pasar. Kalau pasarnya itu di situ sentral cabai, hari pasar tentu di daerah lain akan lebih mahal ya, lebih mahal. Nah begitu pula sebaliknya. Jadi untuk penjualan cabai ini memang langsung ke toke, mungkin toke langsung ke pasar, ke Bangko atau arah ke pesisir, arah ke Padang, dan itulah ya sistem penjualan di tanaman cabai ini atau buah cabai kita.
Nah, kalau performa buah cabai kita ya seperti inilah. Ini baru masuk panen kelima dan kemungkinan hari ini sampai 7 karung. Nah, kalau sistem panen di sini untuk tenaga kerja itu sistem panennya ya harian. Nanti apa yang keuntungan yang didapat oleh tenaga kerja pada satu orang, misalnya dia dapat upah ya. Kalau upah di sini untuk perempuan atau ibu-ibu, kalau khusus panen cabai ini kisaran 60.000 ya. Nah, ditambah nanti lebih kurang nanti dapat 1/4 lebih ya cabai per orangnya. Nah, memang seperti itu. Jadi untuk panennya ini juga per minggu, panennya 1 minggu ya, panen 1 seminggu. Kan ada juga di daerah lain panennya itu ada panen hijau. Tapi kalau di Kerinci ini panennya ya panen yang merah. Nah, seperti itu ya. Untuk juga ada pertanyaan kawan-kawan juga, di mana sih Bang mau penjualan cabai ini, memangnya kalau Toke itu jual di daerah mana ya? Saya sebutkan tadi, bisa ke pesisir selatan Sumbar, bisa ke Padang ya, bisa ke arah Muko-Muko, bisa ke arah Jambi, nah, dan seterusnya ya. Seperti itu biasanya paling Sumbar, Riau, sama Jambi ya, pasaran dari cabai kita ini. Nah, kalau terjadinya kapan fluktuasi cabai itu turun, jikalau dari luar tuh masuk. Biasanya dari luar itu kawan-kawan itu juga sering banting harga ya, sehingga harga cabai di sini tuh drop. Nah, itu ya sekilas tentang panen dan teknis penjualan petani, Toke, dan seterusnya. Nah, kawan-kawan, tapi untuk motivasi kawan-kawan semua, yang jelas kalau untuk namanya juga kita budidaya tanaman cabai atau petani kita ini, memang harga tuh harus kita siap ya. Harga setiap waktu bisa turun, setiap waktu bisa naik. Nah, jadi jangan kita pedomani pas harga naik kita ikut-ikutan nanam cabai padahal kita mau nanam kentang. Jadi jangan seperti itu. Kalau memang udah mau nanam kentang ya kentang saja. Dan jangan kita ini ikut arus, karena setiap kita itu berbeda cara untuk kita merawat ya, cara untuk kita merawat cabai, apalagi cabai ini butuh kesabaran dan ketelitian ya. Nah, itu beda dengan mungkin tanaman lain. Kalau cabai ini harus kita siap, baik itu keuangan atau modal ya, maupun dengan tenaga kerja, karena dia harus disayangkan. Kalau kita mau mendapatkan hasil banyak ya, tentu kita harus memberikan perlakuan yang terbaik untuk tanaman. Jadi susah nggak tanam cabai? Bagi saya sih nggak susah. Tergantung bagaimana pola kita dan cara pandang kita terhadap setiap proses atau setiap tahapan dari budidaya tanaman cabai. Itu saja kawan-kawan. Terima kasih banyak sudah menyimak konten-konten kita di YouTube Lahan Pintar. Bagi kawan-kawan yang mau check out atau mau belanja produk-produk dari Lahan Pintar, itu produk original atau produk asli itu hanya ada di Azril Tani, baik online maupun offline itu Azril Tani, baik Shopee Azril Tani, TikTok Azril Tani, dan Lazada Azril Tani. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.